ibu kota Ibu Sartini, yang mana beliau juga mengajarkan Negeri 1 Gempol. Berdiri, Bu. Berdiri Ibu Sartini. Tepuk tangan dulu. Karyanya bisa ditemukan di perpustakaan, ya, bisa juga ditemukan di Gramedia terdekat. Selanjutnya ada juga penulis yang tak kalah kondang, karyanya sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Karyanya juga bisa kalian baca di perpustakaan dan Gramedia terdekat. Beri tepuk tangan untuk Ibu Lestari Ningsih. Beliau juga guru bahasa Indonesia kita di SMK Negeri 1 Gempol. Nah, selanjutnya ini sedikit berbeda, namun beliau telah menorehkan prestasi kepada sekolah kita, yaitu Bapak Riko dari jurusan DKV. Beliau adalah sutradara handal dari sekolah kita. Baik. Tubuhnya lilin tersimpan di keranjang, tapi harusnya putih pergi kembali. Datang yang berkabar bau Kamboja dari sepotong bumi kerangan di bukit, makam dari bau kemenyan. Datang yang berkabar bau Kamboja dari sepotong bumi kerangan di bukit. Sumilah, rintiknya tersebar selebar 7 desa, dan di ujung setiap rintik diserunya Samijo, Samijo. Bulan akan berkerut wajahnya, dan angin takut merugi atap jerami. Seluruh kandungan malam pada tahu roh Sumila menatap di kukur rindunya pada roh Sumijo, kekasih dengan pelatih pada mata. Berhenti, dan sepanjang malam terurai riwayat duka begini mulanya. Bila Jepang menyusapi wajah bulan, kena rebah dan benar-benar bukit paha anaknya, dengan gemar-gemar api jatuh peluru meriam pertama, malah muntahkan serdadu Belanda dari utara. Tumpahkanlah lagi kutub-kutub Belanda, dan para pemuda-pemuda terjadi tertinggal garis terbawah hijaunya nanas. Demi hati merumahkan anak ibu dan pancuran Tuhan ujian, Samijo berperang mewarnai malam dengan kutub-kutub darah. Perhitungan dimulai pada Mensio dan keluar. Terkunci pintu jendela, gadis-gadis tertinggal menaikkan kain dada, ngeri mengetuk hidup hari-hari. Segala perang adalah kecenderungan dendam, sumber air pancar yang merah, berbunga berwarna nafsu, dinginnya angin pucuk pelor, dinginnya mata baja. Teruntuklah semuanya, bahasa dan kata adalah bakti menantu. Maka saat ini satu mereka sembilan membaca di hati, dan perawan-perawan lagi semangat kata terbuat, karena musuh tahu benar arti darah. Memberi minum dari sumber tumpah ruah, nyawanya kijang di bulu terengah-engah. Waktu siang mentari menyedap bau, dengan bongkok berjalan nenek suci Hasan Ali. Di satu semak berkembang kaki perawan, maka disuruhnya derasnya darah. Siapa kamu? Aku Sumila, aku menduga-duga Anda bermula itu membongkar pintu, mengejar daku betul-betul subur, tapi kukibas dia. Duhai diperkosanya di bawah anak perawan, tolong lagi, demi darah merah, tolong lagi.
nada apinya berhenti, sebut namamu. Terhenti Sumilah serahkan diri ke mata kerbau. Suara engkau kabar kau Samijo, Samijoku, dalamku Sumilahku, tiada aku punya lagi Sumilah, Sumilahku mati, belum lagi Samijo, aku masih darah. Bulan keramik putih tanpa darah, walau jika adalah mata Samijo. Sebenarnya dia ada menatap amat tajamnya. Padamkan jika apimu, padamkan demi selaput sutra lembut. Belum lagi warna matanya. Ungkapkan aku tinggi kau demi kata putus karena goyang. Tanpa dilepas, tikangan pandang menghabiskan. Lalu berpaling ia menghampir ke jantung dan jatuh. Tertinggal Sumilah di kain koyak-koyak. Sedihlah yang mencinta karena bisa. Lebih sedihlah karena terkucur rantai yang segalanya takkan padu. Demi selaput sutraku lagi. Bulan keramik putih bagai pisau cukur, sayangi awan dan malam yang selalu beratap. Samijo menatap dan menatap amat tajamnya. Samijo, ambil tetesan darahku pertama. Darah akan terkencang darahku putih. Darahmu seorang. Bukan, baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan orasi lagi, program literasi dari kelas 12 DKV 3. Kepada Ananda Tata Muhammad kami persilakan. Saya banggakan labu cinta. Oh ya, barangkali kalau videonya mau disebar luas sekali ya, saya mau halo masyarakat, monggo kalau memang mau disebarluaskan kemana. Baik, saya Tata Muhammad Ramadan, dipanggil Rama Rontek. Karena di kesempatan kali ini saya akan menerangkan hubungan antara literasi dengan kehidupan panjenengan, dengan kehidupan masyarakat dan bangsa negara. Oh, smooth sekali. Baik, literasi adalah baik, mungkin sering kali bertanya-tanya kenapa kok literasi ini harus ada agendanya setiap minggu sama baca, tulis, baca, tulis, baca, tulis, buat. Terus kalau ini mateng mau apa ya diraih? Kalau udah baca tulis sampai sirah ini mateng, baik mateng secara intelektual ataupun memang mateng beneran karena kebanyakan mikir, apa yang mau diraih dari literasi? Itu yang akan saya bahas di sini, dan itu akan berpengaruh terhadap kehidupan setiap individu bahkan sampai tingkat satu negara. Bisa dipahami? Bisa. Karena saya juga mengusahakan ya dijelaskannya dengan bahasa bayi, kuku kakek langsung ngerti. Monggo. Karena yang ingin dicapai dari literasi sendiri adalah Anda bisa mengambil pengetahuan, sampai bisa mencari pengetahuan, lalu mencerna itu dan menularkannya ke orang lain. Jadi baca dan tulis ini juga sebenarnya mengasah, dan itu simulasinya memang begitu. Sampai mencari pengetahuan, sampai cerna di kepala sampean ini yang sangat pintar sekali ini, lalu sampai tularkan lagi lewat tulisan. Sampai buka buku, dibaca, bukunya ditutup di gua, habis itu sampai tulis lagi dengan bahasa sampean sendiri. Jadi itu yang mau dicapai. Keterampilan pada suatu hari nanti.
TKV 1. Gen Z tumbuh di tengah kemajuan teknologi komunikasi seperti jejaring sosial dan platform berbagi. Dan mereka terus-menerus beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang dan mudah diakses informasi secara online. Serta mereka membutuhkan literasi digital karena untuk memungkinkan mereka berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif secara online, serta mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerjasama tim yang minim batasan dan beragam. Mereka preferensinya itu lebih ke tertarik interaksi digital dan visual daripada membaca. Kan Iva sendirian di jalan dalam keadaan mabuk. Mila, siapa itu? Aku nggak tahu. Kok dia jatuh gitu ya? Kita samperin. Banyak nggak apa-apa. Habis dari mana kok bajunya ketat? Mending dibawa ke kosmu aja ya. Sesampainya di kos Ara, Iva diberi minum dan disadarkan oleh Mila dan Ara. Namanya siapa? Saya Iva. Di mana? Kok saya nggak pernah lihat? Ya, saya anak perantau dari kampung baru. Maaf Bu, aku ingin sesuatu. Bercerita sesuatu. Bu, maafkan aku sudah berani bolos untuk pertama kali masih kuliah. Dan saya diajak ke bar dengan teman-teman saya. Maafkan saya ya Bu. Maaf Bu, saya sangat menyesal, saya hilaf. Ya Bu, terima kasih sudah memaafkan Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan juga teman-teman yang hebat yang sudah hadir pada hari ini. Izinkan saya, Sylvia Fitri Agustin dari kelas 12 TPTP 2 untuk membawakan dan juga menyampaikan orasi saya yang berjudul Atasi Urgensi Literasi Menuju Generasi Maju Masa Kini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, literasi yang berarti adalah membaca dan menulis. Istilah literasi sendiri dapat diartikan dalam pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki oleh setiap individu dalam aktivitas atau bidang tertentu. Oleh karena itu, orang yang memiliki kemampuan literasi pada dasarnya adalah orang yang bisa membaca dan menulis. Kita harus tahu bahwasanya literasi bukan hanya membaca, tapi juga memahami isi dari bacaan tersebut. Hal ini supaya informasi yang kita baca bisa dikonsumsi dengan baik dan tidak menimbulkan miskonsep dari bacaan tersebut. Singkatnya, literasi bukan hanya akumulasi informasi, tetapi juga diversifikasi kita terhadap informasi atau pengetahuan yang kita dapatkan. Dari penjelasan saya dari tadi, sudah sangat jelas sekali betapa pentingnya literasi, apalagi untuk pemuda masa kini yang nantinya akan menjadi penerus bangsa kita. Maka dari itu, ayo sama-sama kita meningkatkan budaya literasi, bukan hanya pada diri sendiri, tapi ajak juga teman-teman, sahabat, keluarga, dan orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kalian. Luasnya wawasan dan dalamnya etika akan membentuk kualitas diri kita. Kalau hanya wawasan tanpa adanya etika,
bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Dalam kehidupan yang panjang, kita bakal bertemu rintangan, duka dan bahagia. Namun, jangan pernah biarkan dirimu lelah. Bersiaplah untuk melangkah maju. Di setiap langkah ada pelajaran yang berharga. Meskipun terkadang ada hal yang membuat kita kecewa, namun jangan biarkan mereka membuatmu terjatuh. Bangkit dengan kekuatan dan teruslah bergerak maju. Jangan pernah menyerah meski badai menerpa. Kuatkan tekadmu dan juga api dalam hatimu. Dalam perjalanan yang penuh rintangan dan impian, kamu adalah pahlawan dalam cerita hidupmu. Pelangi akan berikan waktu mewarnai jutaan bintang di bumi. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Saudara, kami semua telah menatapmu, telah berbagi duka yang agung dalam kepedihan bertahun-tahun. Sebuah sungai membatasi kita di bawah terik matahari Jakarta, antara kebebasan dan penindasan, berlapis senjata dan sungkur baja. Akan mundurkah kita sekarang, seraya mengucapkan selamat tinggal perjuangan, berikrar setia pada tirani, dan mengenakan baju kebesaran sang pelayan. Spanduk kumal itu, ya, spanduk kumal itu, kami semua menatapmu. Dan di atas bangunan-bangunan menunduk bendera setengah diam. Pesan itu telah sampai kemana-mana, melalui kendaraan yang melintas, abang-abang beca, kuli-kuli pelabuhan, teriakan-teriakan di atas bis kota, pawai-pawai perkasa, prosesi jenazah ke pemakaman. Mereka berkata, semua berkata, lanjutkan perjuangan. Perkenalkan, nama saya Hangga Sopwan Putra dari kelas 10 TPK 1 Duta
Literasi SMKN 1 Gempol. Berdirinya saya di sini. Saya ingin menyampaikan pesan penting tentang peran literasi dalam mengubah Indonesia menuju negara yang lebih maju. Hadirin sekalian, kita semua tahu Indonesia memiliki potensi yang besar dalam membangun negara yang maju ini. Namun, untuk mencapai cita-cita tersebut, kita semua membutuhkan dan memerlukan fondasi yang kuat, yaitu literasi. Literasi bukan hanya tentang membaca dan menulis, tetapi juga tentang kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan juga berkomunikasi secara efektif. Urgensi literasi di Indonesia sangatlah nyata. Data menunjukkan bahwa tingkat literasi Indonesia masih rendah, yaitu 0,1. Nah, hal ini berdampak pada aspek kehidupan dan perubahan di lingkungan sekitar. Saya akan mempromosikan budaya literasi di lingkungan sekolah Menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045. Bangsa yang bermutu menjadi pemangku untuk mencapai Indonesia Maju atau Indonesia Emas 2045 tersebut. Dan literasi perannya sangat penting untuk menciptakan bangsa bermutu tersebut. Namun saudara, seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah di acara pembukaan lomba tadi, level literasi di Indonesia masih sangatlah rendah, memiliki persentase 0,01% dari banyaknya negara yang persentasinya melebihi 50%. Saudara, Indonesia pada tahun 2045 memiliki bonus demografi di mana usia produktif kisaran 15 sampai 64 tahun, lebih banyak daripada usia non produktif. Oleh sebab itulah, kualitas Gen Z, generasi muda, saudara-saudara semua ini sangat harus diperhatikan karena Gen Z akan menjadi pemimpin usia-usia produktif 2045 nanti. Namun di sisi lain juga Indonesia, tidak bahkan satu dunia, sedang mengalami sebuah fenomena yang kita sebut dengan era disrupsi, yang mana perubahan besar-besaran sedang terjadi, terutama di perkembangan besar teknologi. Dengan perkembangan besar teknologi ini, dampaknya terutama besarnya kepada Gen Z, karena Gen Z mulai berkegantungan dengan internet, dengan artificial intelligence atau biasa kita sebut dengan AI. Jika ada tugas atau ingin membuat esai atau karya lainnya, hanya tinggal bertanya dengan AI. Karena ketergantungan tersebut, cara berpikir kritis Gen Z pun perlahan menguat dan wawasannya juga akan terdampak, sehingga tidak sedikit Gen Z. Literasi juga bukan hanya berguna bagi diri kita sendiri, tetapi literasi berguna bagi bangsa kita. Semakin tinggi tingkat literasi, semakin besar pula peluang untuk mencapai bangsa yang maju. Saya percaya bahwa perubahan dimulai dari diri sendiri. Oleh karena itu, sebagai calon duta literasi, saya akan membuat diri saya sebagai teladan dan juga saya akan berkomitmen untuk selalu mengikuti kegiatan-kegiatan literasi yang ada di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Untuk mencapai hal itu, saya akan berpedoman pada 3 pilar utama kegiatan literasi, yaitu yang pertama, meningkatkan minat membaca, yang kedua, membudayakan literasi digital, dan juga yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan berinovasi untuk meningkatkan kegemaran membaca. Saya yakin semakin banyak kita membaca, semakin luas wawasan yang kita miliki. Dan juga ada banyak sekali kegiatan yang dapat kita selenggarakan di dalam sekolah ataupun lembaga pendidikan. Apa saja kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan tersebut? Kegiatan tersebut dapat kita adakan seperti mengadakan lomba membaca puisi. Direktur Umum UNESCO yang lebih baik, dan untuk mencapai titik itu diperlukan perjuangan juga pengorbanan yang sangat tinggi. Karena saya percaya kaum muda sekarang adalah orang-orang yang memiliki potensi juga pesona yang sangat besar. Jangan sampai kita terbuai oleh rasa kemalasan dan nyaman dengan panggilan kaum rebahan. Saya sebagai Duta Literasi SMK Negeri 1 Gempol akan membicarakan program-program
mengenai literasi kepada siswa-siswi SMK Negeri 1 Gempol sebagai berikut. Pada program yang pertama, saya akan mengajukan kepada manajemen sekolah untuk memberikan atau menjadwalkan 1 jam pelajaran sebagai jam literasi setiap 1 bulan sekali. Dalam jam tersebut, siswa-siswi diminta untuk membawa buku dari rumah maupun meminjam dari perpustakaan sekolah. Lalu, siswa-siswi diminta untuk membaca buku tanpa membuka HP dan menganalisis isi dari buku tersebut dengan bimbingan bapak atau ibu guru wali kelas. Dan pada izinkan saya, Manisha Alia Murtaza, perwakilan dari kelas 10 DKV 2 untuk menyampaikan orasi peran saya sebagai duta literasi untuk mengatasi urgensi literasi menuju Indonesia maju. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, panitia, serta saudara-saudara penerus bangsa yang hari ini hadir. Saat ini, pendidikan di Indonesia sedang menghadapi tantangan yang sangat besar, yaitu rendahnya tingkat literasi. Oleh karena itu, seorang duta literasi memiliki tanggung jawab yang besar